Kejadian ini terjadi beberapa waktu silam, sekitar tahun 2006. Untuk membantu suamiku mencari nafkah, demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, aku berinisiatif menanam berbagai sayuran di kebunku. Dari hasil ladang itu, aku membawanya ke pasar besar di dekat kantor kecamatan setiap hari. Lumayanlah dapat uang Rp50.000 yang bisa kubelanjakan untuk kebutuhan dapur. Malam itu aku sudah mempersiapkan sayur dengan rapi di keranjangku sebelum aku pergi tidur. Dini hari, pada jam 2 aku sudah bangun memasak untuk sarapan suami dan anak-anakku. Setelah semua dirasa beres, aku mengayuh sepeda dengan keranjang di belakang yang sudah berisi sayuran yang hendak kudagangkan di pasar. Hari itu terasa sunyi, seperti malam-malam biasanya. Karena memang masih terlalu pagi untuk ukuran orang mencari nafkah. Dengan perlahan kukayuh sepedaku menuju pasar. Setibanya di jalan aspal kabupaten menuju arah pasar, aku merasa tidak seperti biasanya. Biasanya sesampainya aku di jalan aspal, banyak pedagang-pedagang melewati jalan itu menuju pasar yang sama. Kira-kira 10 menit aku mengayuh sepeda, tidak juga aku menjumpai satu orang pun melewati jalan yang sama. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, aku mengayuh sepeda lebih kencang dari biasanya, dengan harapan segera sampai di pasar dan menemui banyak orang. Tidak berselang lama dari itu, aku dikejutkan dengan pandangan aneh di ujung jalan. Aku melihat ramai riuh orang sedang melakukan jual beli, persis seperti di pasar tempat biasa aku menjual sayuranku. Sambil kupelankan kayuhanku, aku berpikir. Seingatku lokasi itu adalah curug yang berada di pinggir jalan milik salah satu keluarga kaya di kampung sebelah. Dan menurut cerita masyarakat, lokasi itu adalah tempat yang angker. Selain itu, ada kerabatku juga pernah meninggal di situ, hanya karena mencari ikan di bawah curug itu, dan membawanya pulang. Sesampainya di tempat ramai yang kupikirkan itu, aku langsung disambut beberapa pedagang yang menanyakan daganganku. Semua terlihat seperti di pasar pada umumnya. Tidak ada hal yang aneh sama sekali waktu itu. Pikiran-pikiran negatifku tadi hilang, begitu ada yang ramai menanyakan daganganku dan membelinya. Semua dari mereka yang membeli daganganku, tidak ada yang menawar. Pikirku, beruntung sekali hari ini. Dagangan laris manis, tanpa ada yang menawar. Setelah daganganku habis terjual, aku hitung uang di kantongku, ada Rp150.000. Aku bahagia sekali, waktu itu melihat penghasilanku hari itu, 3 kali lipat dari biasanya. Melihat uangku sebanyak itu, aku segera memasuki kerumunan pedagang-pedagang. Aku mencari daging untuk dimasak di rumah. Mengingat anak-anakku jarang sekali makan daging kalau tidak di hari besar, seperti hari raya. Di saat aku mencari daging, aku bertemu dengan Mbak Yuratmi. Ia menyapaku dan bertanya kabar, layaknya teman yang lama tidak bertemu. Aku pun sebaliknya menanyakan kabar. Ia mengatakan, kabarnya sehat. Sekarang, anaknya sudah 4. Kebetulan waktu itu, ia membawa 2 anaknya yang cantik-cantik perempuan. Namun yang agak aneh, anaknya hanya diam dan tidak menyapanya. Sedangkan umur anak-anak Mbak Yuratmi kisaran 12 tahunan dan 15 tahunan, sama dengan anakku. Tapi aku tidak memperdulikannya. Yang penting, semua sehat. Mungkin anak-anak zaman sekarang kurang ramah seperti zamanku kecil dulu. Setelah membeli daging, aku pun berpamitan pada Mbak Ratmi untuk pulang. Saat aku berpamitan itu, Mbak Ratmi berpesan. Ia meminta aku hati-hati di jalan dan mengirim pesan untuk kedua orang tuanya. Sambil bercanda dan menepuk pundaknya, aku mengatakan, "Ah, Bayu bisa aja. Kan bisa sering-sering pulang nengok rumahmu, Mbak." Melihat jawabanku, Mbak Ratmi hanya tersenyum menatapku. Aku pun lantas bergegas pulang mengayuh sepedaku, meninggalkan kerumunan orang itu. Waktu itu udara tiba-tiba sangat dingin disertai angin semerbak. Tak lama, turunlah hujan. Aku yang masih harus menempuh jarak 3 kilometer lagi untuk sampai ke rumah, akhirnya memutuskan mengayuh sepeda lebih kencang lagi. Dibantu lampu senter warna kuning, aku sengaja menabrak hujan yang belum begitu deras. Entah waktu itu kenapa, dengan sepedaku, tiba-tiba sepeda itu oleng dan membuatku jatuh ke jurang setinggi 3 meter di sisi sungai. Setelah itu aku tidak tahu lagi apa yang terjadi.
Aku tiba-tiba mendapati sudah berbaring di rumah ketika membuka mata dan melihat sekelilingku banyak tetangga yang datang untuk menjenguk. Aku yang masih bingung dengan apa yang terjadi dengan diriku, akhirnya diceritakan oleh tetangga yang menemukanku pingsan di dekat curug. Sontak aku terkejut dengan cerita mereka. Karena aku merasa sudah berjalan 1 kilometeran dari lokasi tempatku menjual sayuran. Aku akhirnya menceritakan semua yang aku alami, dari mulai berangkat ke pasar hingga aku terjatuh. Termasuk pertemuanku pada Mbayu Ratmi. Dengan polosnya aku menceritakan hal itu pada orang tua Mbayu Ratmi tentang kabarnya saat ini. Hingga ceritaku yang penuh tawa terhenti ketika melihat bapak Mbak Ratmi terdiam murung dan mama Mbak Ratmi menangis di depanku sebelum ceritaku selesai. Di saat itulah aku baru teringat bahwa Mbak Ratmi sudah meninggal 6 tahun lalu saat mencari kayu bakar di hutan dekat curug itu. Menyadari semua yang kualami bukan kejadian di dunia nyata, aku pun membuka dompetku. Aku penasaran dengan uang yang kudapat dari berjualan sayuran pagi itu. Dan benar saja, yang kukira uang banyak hasil jual sayuran, ternyata hanya berlembar-lembar daun jati kering yang dilipat. Aku menceritakan kisah suamiku yang meninggal tahun 2011. Namanya Parto. Pekerjaan suamiku yang utama adalah berkebun. Namun tidak jarang, ia juga mencari ikan di sungai. Lumayan, bisa untuk lauk kami. Kalau dapat hasil lebih, biasanya kami berikan ke tetangga atau dijual ke warung. Hari itu entah kenapa, aku ingin sekali makan ikan gurame. Mungkin karena sudah lama aku tidak makan ikan itu. Mengingat ikan itu sangat sulit didapatkan di daerah lereng pegunungan. Aku meminta Parto untuk membelinya di pasar saat menjual kayu nanti di hari Jumat. Pasar di dekat desa kami ramai hanya saat Selasa dan Jumat. Ketika waktu hari Jumat tiba, ternyata langit gelap dan hujan pun turun. Dengan keadaan cuaca begitu, aku tidak mengizinkan Parto membawa kayu ke pasar. Tak lama hujan pun berubah menjadi rintik-rintik gerimis kecil. Mungkin Parto merasa kasihan padaku, karena kami belum lama menikah. Ia pun berinisiatif mengecek jala ikan yang ia punya sejak sebelum menikah. Setelah memastikan jala dalam kondisi baik, Parto berpamitan ingin mencari ikan di pinggir sungai dekat kebun, tempat biasa ia meladang. Parto pun akhirnya pergi bersama jala kesayangannya. Berharap dapat ikan gurame, seperti yang kuharapkan. Siang itu sekitar waktu zuhur Parto pulang dengan wajah penuh senyum, meskipun badannya basah kuyup. Seketika itu aku bertanya, apakah ia mendapat ikan dari menjala? Dengan bangga Parto pun menjawab bahwa ia mendapat banyak ikan gurame. Mendengar jawaban Parto, aku merasa lega dan senang, karena ikan yang aku idamkan akan segera terbaring di samping nasi dalam piringku. Tidak mau menunggu lama lagi, aku langsung membersihkan ikan-ikan itu dan menyuruh Parto mandi. Teh hangat dan gorengan sudah kusiapkan untuknya, sebagai imbalan atas kerja kerasnya hari itu. Selesai Parto mandi, ia meminta aku agar segera menggoreng ikan gurame itu dan mengajak makan bersama. Saat Parto mengatakan itu, aku sempat bertanya, di mana ia mendapatkan ikan-ikan gurame itu? Parto menjawab bahwa ikan itu ia dapatkan dari pinggir kali, tepat di bawah curug yang berada di pinggir jalan. Mendengar jawaban Parto, aku terkejut bukan main. Aku benar-benar syok, seperti sedang disambar petir. Seketika itu tubuhku lemas, mengetahui bahwa Parto dapat ikan dari curug itu. Aku pun mengatakan padanya bahwa sebagai warga sini, tidak boleh mengambil ikan di situ. Sudah banyak yang meninggal karena melakukan aktivitas di situ. Parto yang aslinya dari desa yang lumayan jauh dari desa tempat kami tinggal saat itu, tidak mengetahuinya. Namun, kala itu Parto meyakinkanku bahwa tidak ada rejeki yang datang kecuali dari Tuhan. Ia pun mengatakan bahwa itu hanya mitos. Di zaman sekarang, mana ada begitu-begitu. Ini buktinya suamimu baik-baik saja. Sehat-sehat saja, tambah Parto, seraya menatap mataku. Parto pun meminta aku segera menggoreng ikannya. Ia ingin beristirahat sejenak. Sambil menikmati teh dan gorengan, Parto duduk di ruang tamu. Sedangkan aku buru-buru menggoreng ikan untuk kami makan bersama. Setelah semua ikan kugoreng semua, dan kusiapkan di meja makan bersama nasi dan sayur, aku pun memanggil-manggil Parto, yang saat itu sedang istirahat di ruang tamu. Karena tidak ada jawaban, aku pun menghampirinya.
Dari jauh, aku melihat Parto tertidur pulas di kursi. Pikirku, karena kelelahan sedari pagi, hujan-hujanan mencari ikan. Aku tidak langsung membangunkannya kala itu. Aku menunggunya bangun sambil cuci-cuci gerabah kotor di dapur. Baru sekitar setengah jam kemudian, aku mencoba membangunkannya. Karena suaraku yang memanggilnya tak ia respon, aku mencoba menepuk pundaknya. Ternyata, tepukanku tak direspon juga. Sampai akhirnya, aku menyadari bahwa Parto sudah tidak bernapas lagi. Aku yang panik kala itu, mencoba mendengarkan detak jantung di dada Parto. Namun, lagi-lagi, dada Parto tidak menandakan ada detak jantung. Aku pun teriak saat itu. Aku benar-benar syok dengan kematian suami yang belum lama menikahiku. Tidak berselang lama, tetangga dan Pak Kiai mendatangi rumahku untuk menenangkanku dan mengurus jenazah suamiku. Aku masih tidak bisa berpikir kala itu. Bagaimana mungkin suamiku yang masih sehat bugar, tiba-tiba baru meninggal tanpa ada tanda apapun. Selang 7 hari kematian suamiku, tetanggaku menceritakan bahwa Parto meninggal karena mengambil ikan peliharaan ratu makhluk gaib yang menunggu curug angker itu. Namun beberapa yang lain menyebut itu sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Aku tidak boleh menghubungkan kematian Parto dengan curug itu. Entah mana yang benar, aku bahkan tidak memikirkannya. Namun yang pasti, suamiku, Parto, kini telah pergi meninggalkan aku sendiri. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2021 lalu, ketika aku dirumahkan oleh pabrik tempatku bekerja di Bekasi. Melihat peluang kerja yang sedikit saat suasana COVID waktu itu, akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke kampung halamanku. Hari-hariku di kampung diisi dengan membantu orang tua di kebun dari pagi sampai sore. Malamnya aku habiskan bermain gitar dan mengobrol dengan teman sebayaku yang masih tinggal di kampung. Terkadang kami juga pergi ke kota terdekat, sekedar untuk minum kopi dan melihat suasana di kota yang saat itu lumayan sepi karena pergerakan orang dibatasi. Sampai tiba suatu saat ada teman sebayaku, namanya Doni, mengajakku untuk menonton wayang di kampung sebelah. Padahal waktu itu adalah masa pembatasan karena takut penularan COVID. Tapi entah kenapa, ada yang bisa menggelar pertunjukan wayang. Tapi kupikir, ngapain juga aku pikirkan itu. Yang penting, ada hiburan. Daripada setiap hari di rumah, ini terasa sangat membosankan. Maklum, aku yang terbiasa tinggal di kota besar selama beberapa tahun, menjadi kurang betah karena harus tinggal di kampungku yang sepi orang. Malam itu, Doni mengajakku pergi menuju tempat pagelaran wayang pukul 10 malam. Setibanya di sana, tepat pagelaran wayang baru dimulai. Dengan penuh hikmat, kami pun menonton pertunjukan tersebut dari samping panggung. Sejujurnya bisa dibilang kami penonton gelap, karena kami datang bukan atas dasar undangan. Tapi apa boleh buat, aku yang gemar wayang dari sejak sekolah menengah pertama, tidak begitu memperdulikan hal itu. Sekitar pukul 3 pagi, acara pagelaran wayang kulit ini dihentikan, dengan alasan keamanan selama COVID, ujar pemerintah desa setempat. Meskipun dengan rasa kecewa karena menonton belum sampai pada klimaks, kami akhirnya memutuskan pulang. Sesaat sebelum melewati jembatan yang di sampingnya, terdapat curug yang menurut warga setempat angker. Aku memperingatkan untuk menyalakan klakson ketika melewati jembatan tersebut. Maksudku untuk permisi, seperti pesan orang tua di desaku. Kata mereka, aku harus permisi jika melewati jembatan itu, atau minimal membunyikan klakson sebagai tanda menghormati makhluk halus yang bersemayam di sekitar curug itu. Doni yang kurang begitu percaya dengan hal-hal gaib tidak menghiraukan apa yang kusampaikan. Ia berujar, ngapain coba klakson-klakson begitu, kita hidup di dunia berbeda. Doni pun akhirnya tidak menyalakan klakson motornya ketika melewati jembatan itu. Benar saja, belum habis motor yang kami kendarai melewati ujung jembatan itu, tiba-tiba motor mati seketika. Seperti motor yang kehabisan bensin. Saat itu, perasaanku sudah tidak enak. Aku berpikir bahwa mungkin penghuni curug itu marah dengan perkataan Doni. Aku yang mulai merasa takut saat itu, meminta Doni meminta maaf dan permisi pada penghuni curug. Sebab, motor yang kami kendarai ternyata tidak habis bensin. Starter pun kami coba nyalakan mau menyala. Hanya saja, berulang kami starter motor tidak pernah mau menyala.
Malam itu sangat gelap. Tidak ada pencahayaan lampu jalan di sekitar jalan itu. Kami berdua hanya mengandalkan lampu dari handphone kami. Di saat kami mencoba mengotak-atik motor untuk mengetahui bagian mana yang rusak, disitulah mulai terdengar suara desisan angin pada pohon bambu. Ini membuatku semakin merinding. Bulu kuduku berdiri. Aku bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Aku hanya menatap ke arah temanku. Tidak lama dari desisan angin yang menerpa pohon bambu, terdengarlah suara tertawa seperti halnya anak kecil, umur di bawah 10 tahun. Aku yang makin takut dengan suara itu mendesak Doni untuk pergi meninggalkan tempat itu dengan mendorong sepeda motornya. Doni yang tetap pada pendiriannya, bahkan mengatakan bahwa tidak mendengar suara-suara yang kudengar. Hari makin sunyi, angin berhembus makin kencang ke arah kami. Doni yang awalnya tidak percaya dengan hal-hal gaib, terlihat mulai merasa gelisah. Rambut-rambut di tangan Doni mulai berdiri. Ia yang sedari tadi merasa tidak takut, tiba-tiba menatapku dengan wajah ketakutan ketika kami berdiam, mendengar suara perempuan tertawa samar-samar dari belakang pohon bambu. Namun rasa penasaran rupanya melekat dalam isi kepala Doni. Hanya berbekal cahaya dari handphone, ia mengajakku melihat ada apa di balik pohon bambu di samping curug itu. Kami perlahan-lahan mengamati ada siapa di sana. Begitu kami sudah dekat dengan pohon bambu itu, berdesir angin menembus pohon-pohon bambu yang membuat daunnya berguguran. Di saat konsentrasi kami teralihkan dengan daun-daun itu, kami melihat bayangan wanita seperti terbang, melewati pohon bambu itu, menuju ke atas curug. Seketika itu kami lari, tanpa memperdulikan lagi keadaan motor Doni, yang sedari tadi diparkir di pinggir jembatan. Kami yang ketakutan kala itu mencari rumah terdekat untuk meminta bantuan. Karena suara kami yang ramai teriak-teriak dini hari, beberapa warga akhirnya keluar dan menanyakan pada kami apa yang terjadi. Setelah kami menceritakan hal yang terjadi, mereka pun mengajak kami kembali ke sana dan meminta maaf atas kesalahan yang mungkin kami perbuat. Anehnya, setelah kami melakukan apa yang diminta warga setempat, motor Doni tiba-tiba bisa dinyalakan. Kami akhirnya pulang ke rumah masing-masing, masih dengan rasa takut dan bayangan wanita itu di dalam pikiran kami. Akhirnya setelah kejadian itu, kami tidak berani lagi melewati jembatan itu setelah jam 12 malam.